Ya. Terima kasih atas kehadiran Pak Joko Subianto. Jadi ini kuliah praktisi minggu kedua atau pertemuan ke-10 dari program praktisi mengajar apa namanya dari Dikti ya Pak ya. Ya. Recording in progress. Untuk materi pada pertemuan pagi hari ini adalah multimodal transport, gitu ya. Semoga apa yang diinformasikan oleh beliau sekali lagi bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan kita, terutama menyangkut kasus real yang berhubungan dengan masalah pemrograman linier, gitu ya. Jangan lupa sekali lagi Ibu ingatkan bahwa materi 2 kali pertemuan dari Pak Joko ini akan diikut sertakan juga dalam kuis pada pertemuan ke-12. Dan 1 kali ada pertemuan dengan dosen pengampunya, berarti seperti itu. Oke Pak Joko, ada baiknya kita foto dulu ya Pak ya, kan untuk bukti gitu ya. Kalau kemarin saya terlupa, jadi share screen-nya bisa di-off-kan aja dulu Pak. Sudah. Off-nya. Ya. Sebentar. Masih di tempat yang tadi Pak. Oke. Ya, saya buat galeri gitu ya. Itu biar kita sama-sama bisa lihat yang hadir. Seharusnya sih kalau hari ini hadir semua harusnya berjumlah 100-an ya, karena dari kelas kita aja 50-an lebih masing-masing gitu ya. Jadi enggak tahu ini kenapa mahasiswa matematika ini lambat sekali joinnya. Jadi tolong di-on-kan semua kamera. Di sini di Ibu ada 3 slide. Saya harus ngetiknya. Ada 5 kalau yang kecil ya. Saya harus tik dulu. Tolong di-on-kan semua. Sabar ya Pak ya. Untuk bukti kita juga soalnya. Kemarin sempat terlupa moto semua peserta. Ntar saya buka buat saya dulu supaya bisa di ini. Oke, untuk yang pertama ini. Kemudian yang kedua. Ada 5 ini karena saya kecilkan posisinya. Dan yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Jadi tolong di-on-kan semua kamera. Ya, berkali-kali diinformasikan, di-on-kan kamera. Hari ini kuliah praktisi, bukan kamu kuliah biasa. Ya, akan saya cross-check kembali nanti setelah di akhir, di ujung kuliah. Silakan Pak Joko, sudah bisa share screen kembali. Terima kasih. Baik. Sudah bisa mulai nggak belum? Ya, silakan Pak. Langsung aja paparannya Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri untuk pembukaannya hari ini. Seperti yang disampaikan Bu Fitri tadi, kita akan lanjutkan materi kuliah umum atau praktisi mengajar, program mengajar yang sudah dilakukan pertemuan dengan materi saya ini pertemuan 9 dan pertemuan 10 hari ini. Dan memang tadi sudah disampaikan juga pertemuan 12 nanti akan ada kuis dan saya akan terlibat di dalam kuis tersebut. Artinya sebelum kita masuk ke materi, saya hanya mengingatkan saja untuk nanti materi khusus program linearnya akan disampaikan oleh Bu Fitri atau dosen pengampu dengan Ibu Evi juga. Bukan saya tidak mau masuk ke situ karena memang itu wilayahnya dosen pengampu, tetapi materi yang kami sampaikan di sebelum pertemuan kemarin sampai hari ini menjadi bagian daripada mata kuliah program linear yang nanti kombinasi daripada isinya nanti biar diatur oleh dosen pengampu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang kedua juga saya berharap di pertemuan kedua ini kita bisa saling share, nanti lebih banyak kita share. Kalau nanti ada mau tanya silakan tanya, angkat tangannya, karena memang untuk bicara atau mengerti masalah transportasi ini memang tidak cukup dengan
pertemuan 9 dan pertemuan 10 saja. Saya sudah sampaikan, saya harus menyelesaikan studi saya 4 tahun di sekolah pelayaran di dunia transportasi. Sampai hari ini saya masih melakukan itu sebagai praktisi di dosen di Politeknik Pelayaran sendiri dan beberapa institusi yang lain yang saya jalankan. Baik, kita masuk ke materi karena kita punya waktu hanya 2 jam dari sekarang. Di Balikpapan sudah jam 11. Kita coba masuk ke materi ya. Baik, kalau pekan lalu kita lebih banyak berbicara mengenai masalah apa itu transportasi, apa itu jenis-jenis transportasi, ya kan. Hari ini pun juga kita tidak akan banyak bicara juga dengan berkaitan dengan transportasi, tetapi berkaitan dengan jenis-jenis transportasi di dalam hubungannya dengan kegiatan yang berlangsung berkaitan dengan logistik dan multimoda, ya. Kalau kita bicara transportasi itu hanya kita berbicara satu pelaksana atau satu arah saja, karena kalau kita lihat di lapangan itu kan kita sering melihat ada kendaraan, ada mobil, ada bus. Itu adalah salah satu transportasi, alat transportasi, alatnya yang dikatakan sebagai alat dari transportasi, ya kan. Sementara nanti kita ada materi berkaitan multimoda. Multimoda artinya banyak macam cara untuk melaksanakan transportasi. Itulah namanya multimoda yang akan dimasukkan dalam satu skenario logistik yang lebih besar. Kalau kita bicara logistik, artinya bukan hanya bicara transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, ataupun transportasi kereta api, ataupun transportasi pipa. Kalau bicara logistik adalah bicara semua, ya, bicara keseluruhan, ya, bicara keseluruhan dari pintu depan sampai pintu akhir, atau dari shipper, dari pemilik barang sampai penerima barang, dari gudang pemilik barang sampai gudang penerima barang, yang di dalamnya ada kegiatan logistik. Kegiatan logistik itu ada laut, darat, udara, ya. Nah, kalau kita bicara logistik berarti bicara secara keseluruhan, ya. Pemainnya siapa-siapa saja di situ. Kalau teman-teman sekalian lihat di dalam slide pertama, itu ada skenario in logistik, flow of goods related to other parties. Artinya bisa dilihat bagaimana luasnya kegiatan logistik, ya. Kita belum bicara multimodanya, tapi bicara logistik, ya. Kita lihat dari kegiatan-kegiatan itu muncul kontrak sales, kemudian custom origin, custom destination, kemudian di bawahnya lagi kita udah harus bicara dengan masalah security dan safety, kemudian flow information technology, business dan manajemen, kemudian port terminal, port sendiri, bicara pelabuhan, kemudian terminal operator, ada depo kontainer, ada warehouse-nya, ada PLB atau pusat logistik berikat, ada stevedoring. Nah, kemudian inilah yang dikatakan tadi materi yang namanya logistik. Kalau kita masuk di dunia logistik, berarti kita bukan bicara hanya semata-mata hanya kapal laut saja, atau bicara pesawat terbang saja. Tidak, kita bicara tadi yang saya awalin. Dari awal, dari shipper sampai consignee. Shipper itu adalah pemilik barang atau pemilik muatan. Consignee adalah namanya, definisinya adalah penerima barang. Ya, di dalam proses itu, kalau kita lihat di slide ini, di slide yang saya tunjuk ini, ada seller sampai ke buyer. Ya, nah jadi bicara logistik adalah bagaimana kita mengirimkan muatan atau barang, ya, yang ada di seller sampai ke buyer, dari shipper sampai ke consignee. Nah, ini banyak proses. Ada berapa proses? Ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, artinya ketika itu muatan sudah ada di seller atau penjual, ya kan, menjual barangnya, dia harus ditransport. Ditransport menggunakan apa? Ditransportasi bisa menggunakan transportasi darat melalui trucking atau trailer, ya. Trucking atau trailer. Kemudian harus dibawa lagi nih ke tempat pemuatan atau pembongkar pemuatan. Pemuatan itu bisa menggunakan beberapa alat-alat yang digunakan oleh stevedoring company atau perusahaan company. Nah, bisa juga dilanjutkan dengan kapal, ditransport lagi dengan kapal atau dengan kereta api, dengan tracking lagi.
Nah, inilah atau dengan pesawat terbang. Yang inilah yang dinamakan nanti bagian dari multimoda. Ya, ini yang multimoda. Ya, jadi barang yang sudah dikirim oleh seller itu yang di awal hanya dikirim melalui satu moda transportasi saja, ketika kita masuk ke dalam proses yang keenam, ini bisa menggunakan beberapa alat transportasi yang dinamakan nanti multimoda. Ya, proses kepada ke buyernya juga sama, melewati proses 7, 8, 9, 10, 11 sehingga sampai ke gudangnya buyer dan barang tersebut bisa terkirimkan kepada penerima barang, dalam hal ini customer atau pengguna jasa, ya. Next. Nah, ini slide yang saya sampaikan, ada namanya evaluation forwarder and MTO logistik dan SCM. Maksudnya ini apa? Di dalam dunia logistik, saya hanya memberikan gambaran saja bahwa dunia logistik itu sudah berevolusi ya. Awalnya forwarder. Forwarder ini apa ya? Forwarder ini pernah dengarkah istilah forwarder? Kalau dulu namanya ekspedisi muatan kapal, ekspedisi muatan baik kapal laut, kapal udara, kereta api. Ini forwarder. Kalau dulu kita hanya tahu itu. Kalau kita misalnya ke mana ya, ke Kertapati. Kertapati itu dulu ada pasti ada yang ngurusin pengiriman muatan, ya, atau titipan kilat. Nah, ini dulu masih mengenal namanya jasa pengiriman barang atau ekspedisi, ya, kita bicara ekspedisi. Nah, ini kita mengenal forwarder atau ekspedisi. Sekarang MTO itu adalah multi transport operator. Di dalam pengirim-pengirim barang itu ada yang namanya multi transport operator. Ini multi transport operator ini adalah gabungan dari beberapa operator-operator. Contohnya sekarang sudah banyak nih operator-operator pesawat terbang, ya, Lion Air, kemudian Sriwijaya Air, segala macam. Mereka disebut sebagai multi transporter operator, ya. Logistik yang tadi ini bagian daripada logistik, dan SCM itu sekarang adalah namanya istilahnya adalah SCM itu ya supply chain management, ya. Artinya ketika kita bicara evolusi forwarder and MTO itu, kita tidak terlepas dari masalah logistik dan supply chain management. Ini nanti mungkin nanti teman-teman bisa melihat atau membaca beberapa artikel-artikel berkaitan logistik dan SCM. Ini hanya untuk cukup mengetahui saja. Nah, kalau kita lihat ini evolution forwarder dan MTO, kalau dulu kita hanya mengenal MKL, ya, MKL atau EMP, ekspedisi muatan kapal laut atau ekspedisi muatan penumpang, ya. Ya, jadi itu kategorinya 1PL. 1PL itu satu provider logistik, ya. Kita hanya tahu pada waktu itu adalah ekspedisi muatan kapal laut saja, melalui ekspedisi kapal laut saja, atau ekspedisi kapal penumpang atau pesawat terbang saja, ya. Kemudian itu pasti akan untuk melakukan menjadi seorang ekspeditor, ya, itu harus memiliki keahlian, ya, keahlian PPJK atau pengusaha pelaksana jasa kepabeanan dan agent, ya. Ini di sebelumnya, ya, di zaman-zaman sebelum kita muncul secara berevolusi. Nah, tahun demi tahun berubah lagi menjadi 2PL. Ya, 2PL ini ada dua provider logistik, ya. Dua provider logistik tadi selain tadi MKL dan EMT itu sudah ada namanya one stop service door to door, ya. Nah, istilah door to door ini mungkin tidak asing bagi teman-teman sekalian, sering kita dengar. Kadang-kadang kan orang suka bicara, "Pak, saya kirim barang ya, door to door, dari rumah sampai ke rumah, atau dari Kertapati sampai ke sampai ke IP." Artinya door to door itu dari pintu rumah sampai pintu rumahnya. Ada suatu proses yang akan dilakukan pengiriman barang tadi, ya. Nah, ini sudah banyak dilakukan di setelah 1PL ini menjadi second PL atau dua provider logistik. Yang terlibat itu sudah ada yang namanya freight forwarder sendiri dan MTO tadi, multi transporter operator atau freight management, ya. Nah, siapa yang akan mengelola ini adalah yang di bawah tadi, agent, principal, MTO atau S principal. Yang ini nanti saya jelaskan di slide berikutnya, ya. Nah,
sekarang di mana posisi kita? Posisi Indonesia atau posisi dunia sekarang sudah menuju di 3PL dan 4PL, ya. Artinya sudah mengerucut menjadi bagian yang penting sekali. Kalau kita lihat sekarang Lazada itu, kalau dulu kan kita cuma hanya tahu mengirim barang dari door to door saja. Sekarang kalau Lazada bukan hanya door to door, dia mempackaging, dia melis, memberikan label, kemudian mempacking segala macam. Itu sudah bagian daripada proses 3PL dan 4PL tadi, for provider logistik. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa evolusi forwarder dan MTO itu terjadi perubahan yang signifikan di saat ini, membuat menjadi diversifikasi layanan, jasa layanan dari prinsipal dan MTO, ya. Nah, masih berkaitan dengan slide sebelumnya. Shippers perspective on transport and freight forwarding and MTO and logistics service provider, ya. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa logistik itu adalah rumah besarnya transport, ya. Apa saja yang ada di situ? Ada supply chain management, ada logistik, ada freight forwarding, ada transport, MKL, BPJK atau MPU tadi, ya. Nah, ini prosesnya dari bawah. Kalau kita lihat tanda panah yang tadi di slide sebelumnya, berproses dari 1PL, 2PL, 3PL sampai 4PL. Inilah proses yang kita buat. Tujuan akhirnya adalah para pengguna, para pelaksana atau para pengusaha yang bermain di dalam dunia transportasi dan logistik akhirnya akan menjadi satu operator yang dikatakan dengan supply chain management, ya. Jadi kalau kita menguasai supply chain management ini akan bisa menguasai dunia dunia perdagangan, ya. Karena ibaratnya kalau istilahnya tuh palu gada, apa lu minta gua ada, ya. Istilah palu gada itu sering terjadi, ya. Apa lu minta gua ada. Artinya ini perlu proses untuk menjadi palu gada tadi atau menjadi supply chain management tadi. Kita harus melewati untuk menjadi ekspedisi muatan kapal laut atau PPJK ataupun ekspedisi muatan pesawat udara. Kemudian naik lagi menjadi transporter, ya transporter, naik lagi menjadi freight forwarding atau multimodal transportasi, kemudian naik kepada logistik, akhirnya kita bisa menjadi supply chain management operator, ya. Nah, ini pun berjalan terus menjadi sirkulasi yang tidak berhenti, ya. Setiap tahun, setiap waktu akan ada perubahan-perubahan aturan-aturan yang berkaitan dengan transportasi dan freight forwarding yang berkaitan dengan supply chain management. Oke. Apa itu transport? Ya. Definisi transport itu apa? Kalau kita lihat dari slide sederhana ini, posisinya menaik, ya, dari poin A dan poin B. Sudah jelas, transport adalah bagaimana cara kita memindahkan barang dari satu titik ke titik yang lain secara fisik, ya, secara fisik, ya, the physical movement of goods, ya. Ini poinnya, memindahkan barang, memindahkan muatan dari satu titik atau poin ke poin yang lain secara fisikal, ya. Itulah namanya transport, sederhana, ya. Kalau kita lihat untuk transport ini kita bisa menggunakan sarana transportasinya, bisa menggunakan kereta api, bisa menggunakan kapal, bisa menggunakan pesawat terbang, bahkan bisa menggunakan yang namanya truk ataupun trailer, ya. Nah, inilah yang akan menjadi kegiatan ini menjadikan salah satu transport integrated. Nah, kalau kita bicara transport integrated, kita tidak perlu berpikir, wah, nanti dikerjakan hanya oleh kereta api saja. Tidak, karena dunia sekarang sudah terintegrasi, ya. Kita bisa mengirim barang dari kereta api untuk dimuat ke kapal, bisa, ya kan, ke pesawat udara apalagi. Jadi sudah berhubungan, udah ada linknya, udah ada hubungannya, ya. Ini linking trade dan transport. Ini saya dapat dari materi
kegiatan dari Viata Internasional yang sedang saya ikuti. Apa sih hubungan perdagangan dan transportasi? Pertama, transport is derived demand from trade, country to country. Artinya transport ini memberikan permintaan untuk perdagangan yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat bagaimana dunia perdagangan itu tidak lepas daripada kebutuhan transportasi ya, sudah jelas. Kemudian adanya efisien, reliable, competitive transport service are thus critical for exporters, importers who wish to expand their trade. Ini jelas sekali ya, karena kalau kita bicara hubungan trading dan transport sangat luas sekali berkaitan dengan efisiensi, kemudian transportasi yang pelayanan terhadap transportasi yang berkompetisi ya, sehingga eksportir ataupun importir yang mempunyai harapan untuk mengembangkan daripada perdagangan mereka ya. Yang ketiga adalah international sales of goods results in a series of interrelated arrangement as follow: international contract of sales, international contract of carriage, contract of insurance. Nah, ini juga menjadi bagian dari hubungan trading dan transportasi. Nah, kita masuk ke dalam materi kita, multimodal transportasi. Ya. Kalau Ibu atau Bapak, teman-teman sekalian melihat di depan ini, kita sudah lihat nih, saya tidak memisahkan gambar-gambar ini karena inilah tadi yang kita namakan multimodal transportasi. Ada truk, ada pesawat, ada pipa, kemudian ini ada gabungan dari beberapa alat transportasi, kemudian sendiri ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seller ataupun buyer, kemudian ini adalah kapal. Ya. Apa sih definisi dari konsep of moda transportasi? Ya, ini bisa kita lihat bahwa penjelasan dari definisi ini sesuai dengan definisi dari PBB. Ya, multimodal transport operator means the carriage of goods by at least two different modes of transport on the basis of a multimodal transport contract atau MT contract from a place in one country at which the goods are taken in charge by the multimodal transport operator to a place designated for deliveries to it in a different country. Nah, ini menjelaskan bahwa multimodal transportasi operator itu adalah mereka tuh yang membawa beberapa operator yang membawa muatan-muatan itu paling sedikit dua tempat yang berbeda, dua tempat atau dua alat moda yang berbeda, ya, yang digunakan sebagai dasar untuk mentransport barang-barang tersebut. Ya, definisi ini juga disampaikan di dalam pertemuan PBB, United Nations Convention of International Multimodal Transportation of Goods tahun 1980. Ya, nanti materinya saya sudah share ke Ibu Bu Fitri ya. Nah, apa aja sih saya sudah share juga Pak ke mahasiswa. Terima kasih Bu. Jadi apa aja sih di dalam MT Convention tadi? Kalau berbicara MT adalah multimodal transportasi convention yang dilaksanakan oleh United Nations ya. Satu itu adalah multimodal transport sendiri. Kedua ada multimodal transport operator. Ada multimodal transport contract. Ada keempat adalah multimodal transport dokumen. Nah, jadi kalau bicara multimoda di dalam MT Convention itu ada 4 ya, multimodal transportasinya sendiri, kemudian ada operatornya, multimodal transport operator, ada multimodal transport kontrak. Ini berkaitan dengan masalah kontrak-kontrak yang diberikan oleh user kepada operator multimoda. Kemudian multimoda transport dokumen. Nah, ini juga berkaitan terhadap dokumen-dokumen apa yang disiapkan oleh para operator multimoda. Ya, itu bisa dilihat dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan di dalam MT Convention yang dilakukan oleh PBB. Nah, tentunya kalau kita bicara bicara transportasi atau multimoda, itu tidak terlepas dari masalah keuntungan daripada penggunaan multimodal transport ya. Di situ bisa dilihat ada plan and coordinate as single operation, speedy transfer,
Kemudian di bawah juga dijelaskan ini jelas dengan adanya multimoda transport operator ini kita bisa mengurangi waktu yang hilang terhadap transshipment points, ya, di mana intermoda atau MTO yang dirancang dan dikoordinasikan sebagai operasional tunggal akan mengurangi waktu yang hilang dan resiko kehilangan, pencurian, dan kerusakan terhadap muatan di tempat transshipment MTO. Dan ini selalu berhubungan dan melakukan koordinasi dengan titik-titik transshipment. Jadi bicara ini bagaimana keuntungannya, ya. Keuntungan yang kedua apa? Melaksanakan pengangkutan yang lebih cepat. Jelas, kalau sudah bicara multimodal transport, tadi ya cuma bicara satu transport atau satu operator transport saja. Dengan adanya multimodal transport, ya kita akan ada keuntungan yang lain, yaitu dapat melaksanakan pengangkutan yang lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi beban dokumentasi dan formalitas, ya. Kalau kita bicara satu multimoda saja, otomatis dokumen itu tidak otomatis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transport itu hanya dikelola oleh satu orang atau satu usaha, satu perusahaan saja. Tetapi kalau dengan multimoda, kecepatan ini juga bergantung dengan kesiapan bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan dokumentasi yang bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi, ya. Saya sampaikan tadi keuntungan dari multimodal transport tadi, ya. Minimize time loss and transshipment points, kemudian provides faster transit of goods, kemudian reduce a burden of documentation dan formality, ya. Ini tadi keuntungan daripada multimodal transport tadi. Nah, ini secara gambaran besarnya, ya, berkaitan istilah definisi dari multimoda transport. Bisa teman-teman bayangkan betapa banyaknya alat-alat moda yang digunakan, ya, di dalam dunia transportasi yang masuk ke dalam sistem multimoda transport, ya. Coba dilihat, kalau kita lihat dari source yang pertama ini source pertama ini dari gudang pemilik atau pemilik barangnya, ya. Dia sudah dari gudang keluar saja dia sudah menggunakan yang namanya apa ini? Forklift, ya. Forklift ini juga bagian dari multimoda, ya kan? Muatan yang ada di dalam forklift ini akan diangkut ke dalam truk, di atas truk, ya. Di atas truk tidak bisa langsung diturunkan ke tempat atau jeti, karena biasanya dari gudang ini kan dia akan delivery menggunakan trucking masuk ke pelabuhan. Di pelabuhan dia akan turun lagi menggunakan yang namanya forklift untuk dilakukan pembongkaran, ya, di lingkungan pelabuhan, ya. Dia bisa menggunakan stevedoring tadi, ya, stevedoring. Nah, di sini proses dari crane satu, crane kedua, inilah yang akan berkaitan dengan jaringan penggunaan transport apa yang akan digunakan, ya. Ini kita lihat bisa trucking, ya, bisa kereta api, bisa kapal, bisa pesawat terbang. Dan sirkulasi ini akan terulang kembali kepada penerima barang, ya, kepada penerima barang. Yang ini dilakukan terus-menerus, ya, terus-menerus di dalam dunia logistik atau dunia transportasi, ya. Itu tidak akan pernah putus, ya. Kalau kita lihat di source yang ke bawah, yang ketiga adalah itu teman-teman bisa lihat, ya. Dari pengiriman dilakukan oleh forklift, kemudian menggunakan kontainer pakai head truck dan chassisnya diangkut, kemudian diangkut dengan kereta api, ya, dengan trailers. Ini kan kita lihat transport chains with trailers. Ini juga sama nih prosesnya. Ini berkaitan kepada multimodal transport. Oke. Nah, konsep of multimodal transport. What is multimodal transport? Definition by UNESCO. UNESCO ini adalah bagian dari PBB yang mengurusi masalah transportasi, ya. A transport system operate by one carrier with more than one mode of transport under the control of ownership if one operator. Ya, artinya apa? Multimodal transportasi ini adalah satu sistem transportasi yang dioperasikan oleh satu carrier. Satu carrier itu adalah satu yang membawa, satu yang mengangkut, ya, dengan lebih daripada moda transport
di bawah control of ownership daripada one operator. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kalau kita lihat tadi kan banyak sekali tuh alat-alat transportasi yang digunakan. Sebenarnya kalau digunakan multimodal transportasi tetap satu operator yang mengoperasikan semuanya, ya. Ada yang satu operator yang mengoperasikan daripada transport yang ada. Untuk pesawat dia yang mengorganisasikan. Untuk kapal laut dia yang mengorganisasikan. Untuk kereta api dia yang mengorganisasi. Nah, konsep multimodal transport tadi bukan barangnya ya, tetapi konsepnya adalah satu carrier, satu orang, satu operator yang mengoperasikan atau mengorganisasikan daripada alat-alat transportasi tersebut. Ya. Nah, ada definisinya lagi, multimodal transport tadi. The MTO may be one of the following sea carrier who has extended his atau her service to provide a door-to-door service. Ya, kalau kita bicara laut, ya bicara laut itu jangan heran nanti istilahnya she, ya, atau her, ya, atau his. Tapi lebih banyak kalau dunia laut atau transportasi laut pasti transporter luar negeri itu pasti akan mengistilahkan namanya her, karena bicara kapal itu tidak pernah bicara laki, ya, bicara kapal itu bicara perempuan, ya. Itulah hebatnya perempuan itu dianggap tertinggi kalau di dunia laut itu adalah kita menggelarinya adalah her atau she, ya. Dia berkaitan dengan makanya ada mother yes, mother vessels. Iya. Ya, Yes. makanya nggak pernah ada father vessels. Ya, jadi itulah Betul, Pak. ungkapan di dalam dunia transportasi. Jangan heran nanti kalau ketemu nanti praktisi ataupun dalam konvensi ataupun pertemuan-pertemuan bicara istilah her, itu nggak usah ditanyakan bahwa memang itulah jabatan. Bukan orang ya, Pak ya? Bukan orang. Iya, Ya. oke. Jadi land air carrier who has extended sama penjelasan, tapi ini menggunakan darat, ya, dan udara. Dan di situ juga ada freight forwarder who has decided to offer a transport service. Nah, kalau freight forwarder tadi saya sampaikan, freight forwarder ini adalah orang yang mengelola atau badan hukum yang mengelola untuk memutuskan atau memberikan penawaran servisnya, pelayanan transportasi apa yang digunakan. Ini berkaitan dengan kontraktual carrier, ya. Ini masih konsep multimodal transport, konsep of multimodal transport in Asian and international. Konteksnya ada 4. Sebagai international transport, kemudian at least mode of transportation, one operator, single transport document, and contract of carriage. Nah, itu tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa carrier cuma satu, ya. Carrier cuma satu, tetapi dia yang mengorganisasikan daripada kegiatan-kegiatan transportasi tadi, ya, yang jelas berkaitan dengan aturan-aturan. Kalau untuk internasional udah pasti international transport, ya. Nah, pasti akan ada pertanyaan, kalau untuk Indonesia sendiri bagaimana regulasinya, ya. Dalam di Indonesia sendiri untuk multimodal transportasi berkaitan dengan freight forwarder itu diatur di dalam Permenhub nomor 49 tahun 2017 yang sekarang sudah diratifikasi menjadi Permenhub nomor 59 tahun 2021 tentang SIUP JPT sebagai freight forwarding. Apa itu freight forwarding? Kalau kita bicara SIUP JPT itu tidak lepas dari freight forwarding. SIUP JPT ini ada surat izin usaha jasa pengurusan transport, ya. Yang tadi yang saya sampaikan, orang dulu kenalnya adalah ekspedisi muatan kapal laut, ekspedisi muatan pesawat udara, itu berkaitan dengan freight forwarder. Apa sih berkaitan sesuai dengan definisi dari Permenhub nomor 59 tahun 2021? Freight forwarding adalah perusahaan jasa pengurusan transportasi dan logistik dalam kurung freight forwarding and logistics service, jasa pergudangan, dan termasuknya di dalamnya pengusaha jasa kepabeanan, custom brokers, dan penyedia jasa ekspedisi adalah badan hukum yang menutup dan menyelesaikan
suatu kontrak dengan pengguna jasa dan atau pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman barang dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, udara yang dapat mencakup kegiatan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penerbitan, sampai terakhir layanan logistik sampai diterimanya barang yang berhak menerima. Nah, ini definisi daripada forwarding, bagian daripada kegiatan transportasi. Artinya, kalau kita bicara forwarding adalah bicara jasa pengurusan transportasi. Coba bayangkan luasnya sekali dari dunia transportasi ya. Untuk bicara transportasi luas sekali cakupannya, pengurusannya ya. Dari freight forwarding sendiri, kemudian custom brokersnya sendiri atau kepabeanan, kemudian hubungannya juga termasuk penerimaan, penyimpanan. Nah, tadi saya sampaikan di sebelumnya ada Lazada. Lazada itu sudah berkaitan dengan pengurusan atau Shopee Pay atau Shopee apapun udah masuk ke dalam dunia freight forwarding yang lebih luas. Mereka sudah melakukan penerimaan, penyimpanan dan sortasi serta pengepakan barang itu luar biasa. Kalau dulu kita cuma hanya berharap dari ekspedisi muatan kapal laut atau ekspedisi muatan udara, sekarang Shopee itu ataupun Lazada mereka sudah punya forwarding sendiri yang sudah mengurus itu sendiri sebagai satu single operator ya, satu single operator yang bisa mengelola daripada gabungan-gabungan alat-alat transportasi yang digunakan. Jadi tidak perlu lagi mereka menggunakan membeli alat sendiri, tapi dia sudah mengkoordinasikan alat-alat itu tanpa harus menggunakan kapital mereka sendiri. Itu hebatnya sekarang dunia logistik atau dunia forwarding. Nah, tadi rumah besar daripada regulasi yang ada Indonesia. Ya. Ini yang bagian hubungan yang lain. Satu ada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2011 tentang angkutan multimoda sendiri. Jadi kalau nanti misal pada saat ujian atau apa, ya kan, ini harus dicari juga nanti. Harus diingat ya, bahwa yang berkaitan dengan multimoda itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2011. Kemudian yang kedua, Permenhub nomor 8 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda. Ya, artinya di dalam kegiatan multimoda, angkutan multimoda itu diatur di dalam PM tersendiri untuk pelaksanaan atau penyelenggaraannya, ya, yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan. Kemudian Permenhub nomor 74 tahun 2015. Ini penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi. Kemudian keempat, Permenhub nomor 78 tahun 2015. Perubahan atas Permenhub nomor 74 ini sudah diganti dengan Permenhub 78. Kemudian Permenhub nomor 146 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Permenhub nomor 2015. Kemudian yang keenam Permenhub nomor 12 tahun 2016 perubahan ketiga. Jadi regulasi-regulasi yang terjadi di dalam dunia transportasi, khususnya untuk local regulation untuk di Indonesia selalu berubah dari tahun ke tahun ya, karena melihat perkembangan daripada kegiatan transportasi yang ada di Indonesia pada umumnya ya. Jadi perlu ada regulasi-regulasi yang selalu menyertai daripada kegiatan-kegiatan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan transportasi ya. Slide berikutnya ini akan bicara tentang masalah perbedaan unimoda, intermoda transportasi, kemudian multi transport dan tipe daripada transportasi ya. Nah, tadi kan pasti akan berpikir kalau ada multi pasti ada single ya. Ya. Tapi pasti dijelaskan di sini bahwa sebentar. Common understanding of difference between intermodal dan multimoda. Ya. Kalau bicara multimoda, itu single transport document, multimodal contract covering the whole carried by several modes of transport. Inilah definisi multimoda transportasi. Jadi ingat, bukan alatnya yang menjadi fokusnya adalah, tapi dengan single berkaitan dengan proses kaitan dengan dokumen,
ya. Kemudian bagaimana cara menjalankan transportasi tadi, ya. Ini jelas nih, single transport documentation, dokumen dalam kurung multimodal contract covering the whole carriage by several modes of transport. Sudah jelas. Jadi satu dokumen itu bisa menggunakan atau memfungsikan dari beberapa alat transportasi tadi, ya. Inilah yang dinamakan definisi multimodal transport, ya. Jadi bicara multimodal transport tadi adalah proses dari pendokumentasian penggunaan daripada alat-alat transport yang digunakan. Nah, intermodal transport. Intermodal transport ini adalah goods remain in the same transport unit, container or road vehicle during the entire carried by several mode of transportasi. Nah, dia sama, ya. Tetap akhirnya adalah beberapa moda transportasi yang akan digunakan, tetapi dia menggunakan hanya unit kontainer atau unit yang akan digunakan di jalan ataupun transportasi darat, ya. Jadi kalau intermodal itu fokusnya kepada kontainer dan road vehicle, ya. Kita lihat kan. Ini sama, ini definisi saja untuk apa sih intermodal transportasi tadi. Kalau di sini jelaskan intermodal transport definition by EU ini adalah European Unification Commission, intermodal 1977. A characteristic of transport system that allows at least two different modes to be used in an integrated manner in a door-to-door change, ya. Definisi intermodal transportasi adalah sistem sistem transportasi yang berkarakter, ya, yang jelas paling sedikit menggunakan alat moda transportasi yang berbeda. Ya, tadi saya bilang tadi di awal tadi dia menggunakan hanya kontainer saja atau menggunakan moda jalan atau transportasi darat, tapi dia memiliki tujuan yang sama, ya, pengiriman barangnya dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan mata rantainya sendiri, ya. Jadi tidak terlepas, tetap door to door-nya dikirimkan walaupun digunakan cuma pakai kontainer, tapi dari kontainer itu dari rumah dari si pemilik barang sampai penerima barang digunakan dengan dua moda yang berbeda. Oke, nanti bisa dipelajari saja. Nah, masih berkaitan dengan intermodal transportasi, ya. Kalau kita lihat di dalam slide ini, kita lihat ada beberapa potensi pengembangan logistik nasional, ya. Ocean going ini adalah untuk kegiatan secara mendunia, ya, melewati laut, ya. Ya, di mana dari deep sea sampai ke short sea. Apa maksudnya nih, Pak? Deep sea itu adalah biasanya dikaitkan dengan beberapa kapal-kapal alat angkut yang lebih besar. Yang tadi dikatakan Bu Fitri tadi, mother vessel, ya. Nah, nanti ditransport melalui kapal-kapal kecil atau feeders, ya. Feeders inilah yang akan mengirim barang-barang ini ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mother vessel, ya. Contoh yang nyata misalnya nih di Palembang itu kan tidak bisa masuk kapal-kapal ukuran besar sekitar di atas 70.000 sampai 80.000 ton. Akhirnya apa? Kapal yang mother vessel ini dia harus anchorage area dulu, harus meletakkan jangkarnya dulu di tengah laut. Nanti dari tengah laut ini baru dia akan dibantu oleh yang namanya feeder, kapal-kapal kecil yang bisa masuk ke dalam Sungai Musi, ya. Ini yang namanya feeder, ya. Jadi diangkut oleh kapal-kapal kecil, yang inilah kapal-kapal kecil ini yang akan mengirim barang-barang itu kepada tempat-tempat yang tak bisa dijangkau oleh mother vessel tadi, ya. Kemudian feeder juga bisa juga dia bisa langsung ke tempat yang terpencil, tapi juga tidak bisa. Nah, ini butuh namanya short sea transshipment. Short sea transshipment ini apa? Contohnya seperti tongkang, ya. Masuk ke Sungai Musi, ya, masuk Sungai Musi,
Kalau kita lihat Sungai Musi itu dari Bumbaru itu, kita lihat kan ada beberapa kapal ukuran-ukuran seperti kapal-kapal ukuran 5.000 sampai 10.000 ton. Ketika dia masuk ke Sungai Musi dia bisa masuk. Tetapi ketika kita mau masuk ke Kertapati atau masuk ke daerah terpencil, dia tidak bisa digunakan. Menggunakan apa? Ya tadi short sea transshipment. Contohnya Tongkang, ya. Sekarang tuh banyak tuh di apa namanya di Palembang itu tongkang-tongkang yang masuk, ya. Benarkah Bu Fitri ya? Banyak tongkang-tongkang yang masuk. Itu tongkang-tongkang itulah yang digunakan sebagai short sea transshipment, ya. Short sea transshipment yang membantu daripada feeder tadi, ya. Jadi yang tidak bisa dilakukan oleh feeder di daerah tersebut, dibantulah dengan menggunakan sarana yang namanya short sea transshipment. Dipindahkanlah muatan itu ke dalam tongkang atau LCT, ya, atau LCT. LCT itu landing craft tank. Itu salah satu jenis kapal-kapal yang bisa masuk ke dalam daerah-daerah terpencil, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Palembang itu nanti ada jenis kapal besar, mother vessel, kemudian ada kapal kecil atau ukuran kapal-kapal feeder, terus ada lagi kapal kecilnya lagi sebagai short sea transshipment-nya itu seperti Tongkang, kemudian LCT atau SPOB atau kapal-kapal yang lebih kecil daripada itu, ya. Itulah sebagai short sea transshipment yang menghubungkan dari mother vessel sampai ke feeder sampai lagi kepada short sea transshipment. Nah, itu juga sama dengan short sea land juga sama. Di darat pun juga sama, ya. Oke. Sama ini dengan materi yang tadi saya ulangi tadi. Ini keuntungan intermodal transport dapat dilihat di slide, nanti bisa dibaca-baca. Nah, tadi kita bicara keuntungan, sekarang bicara apa namanya kerugian daripada intermodal transport. Ya, kita belum bicara multimoda ya. Slower because cost reduction is prioritized. Artinya ya memang kalau kita menggunakan intermodal itu ada kegiatan yang lebih lambat ya kegiatan lambat. Sementara kita kan mau mereduce daripada cost yang kita menjadi prioritas kita. Biasanya di dunia transportasi itu pasti akan menjadi pertimbangan. Makanya ada konsep multimoda transport, ya. Less reliability because there are several suppliers answering for their own service. Nah, karena kurang ya secara kegiatan banyak kurang, ya kan? Banyak suppliers itu memberikan servisnya sendiri. Mereka punya alat transportasi sendiri. Tadi yang saya sampaikan tadi, ya, seperti Lazada, seperti apa tadi. Mereka karena banyak load pemuatan dan barang-barang yang harus dikirim, tidak mungkin harus menunggu satu atau intermodal transport tadi saja yang digunakan. Mau nggak mau dia harus menggunakan sumber daya yang banyak, ya. Kemudian tracking, more expanded, itu segala macam ini juga bagian daripada kerugian kalau kita cuma menggunakan intermodal transport. Nah, tadi kita sudah bicara intermodal, ini pengertian daripada unimoda. Ya, sebentar, kembalinya sebentar. Nah, pengertian unimoda, antarmoda, dan multimoda. Angkutan unimoda atau unimoda transport adalah angkutan barang dengan menggunakan satu angkutan dasar, suatu kontrak angkutan unimoda dengan menggunakan dokumen angkutan yang terkait oleh pengangkut dari satu tempat di mana barang diterima untuk diserahkan ke suatu tempat lain di dalam negeri atau di luar negeri dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, definisi ini sudah jelas ya. Jadi kalau kita mendengar unimoda transport tadi, ini adalah angkutan barang dengan menggunakan satu angkutan dasar. Apa nih contohnya, Pak? Ya, kita cuma hanya menggunakan truk aja, ya. Biasanya truk itu dari kota ke kota itu kita menggunakan truk baik yang 4 roda, 6 roda, atau 10 roda, 12 roda. Kita hanya menggunakan satu unit moda saja, ya, atau unimoda transport. Ya, kalau melihat itu dikategorikan definisi daripada unimoda transport. Kemudian angkutan antarmoda atau intermodal transport. Tadi yang kita bicara antarmoda atau intermodal transport adalah angkutan
barang dengan menggunakan sekurang-kurangnya 2 moda angkutan berbeda atas dasar suatu kontrak angkutan antar moda dengan menggunakan dokumen angkutan barang oleh suatu pengangkut dari satu tempat di mana barang tersebut diterima untuk diserahkan ke tempat lain di dalam negeri, ya. Nah, bicara intermodal transportasi, ya itu tadi yang saya jelaskan di definisi tadi. Ini garis merahnya adalah angkutan barang dengan menggunakan sekurang-kurangnya 2 moda angkutan berbeda. Bisa pesawat terbang, bisa kapal laut, divariasikan dengan kereta. Itu baik, itu dikategorikan sebagai intermoda, ya kan? Atas dasar satu kontrak angkutan dengan menggunakan dokumen angkutan barang. Jadi bisa menggunakan satu dokumen yang satu, yaitu angkutan moda daripada transportasi darat untuk dihubungkan kepada angkutan laut. Akhirnya nanti satu dokumen angkutan darat itulah yang menjadi pegangan kita untuk menjalankan kegiatan pengiriman barang tadi. Nah, yang terakhir adalah diterima untuk diserahkan ke tempat lain di dalam negeri. Bicara intermoda transportasi berarti bicara dalam negeri, ya, bicara dalam negeri, ya. Kuncinya di situ. Kalau ada pertanyaan masalah intermodal transport, bicara dalam negeri. Artinya bicara pengiriman barang di dalam negeri dengan menggunakan paling sedikit 2 alat transport, ya. Ini sama, Indonesia Operator Angkutan Moda atau Unimoda Transport Operator adalah badan hukum Indonesia yang bertindak atas namanya sendiri atau badan hukum lain yang mewakilinya untuk menutup dan menyelesaikan kontrak angkutan unimoda tersebut. Kemudian operator angkutan antar moda atau intermodal transport operator. Ini kalau bicara operator berarti orangnya atau badan hukumnya, operatornya. Angkutan moda terpadu adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum lain yang mewakilinya menutup dan menyelesaikan kontrak angkutan antar moda tersebut, operator angkutan multimoda. Nah, jadi untuk antar moda tadi, intermodal transportasi adalah dia berkaitan hanya mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan paling sedikit 2 moda transport, tetapi fokusnya di dalam negeri, ya. Sementara untuk multimoda, operator adalah badan hukum yang bertindak atas namanya sendiri atau badan hukum yang mewakilinya menutup dan menyelesaikan kontrak angkutan multimoda transport di luar daripada selain dalam negeri, juga bisa sampai ke luar negeri atau negara-negara yang lain, ya. Nah, bicara multimoda, bicara dunia transport tadi pasti akan ada istilah combined transport atau transportasi yang dikombinasikan, ya. Nah, ini penting sekali kalau kita lihat, bisa nggak Pak kita mencari muatan dari satu daerah lain ke daerah lain dulu, misalnya dari Palembang ke Balikpapan dengan menggunakan berbagai macam alat transport. Saya bilang bisa. Itu yang terjadi di mana-mana, termasuk sekarang ini. Artinya saya bisa mengkondisikan untuk mengirim barang dari Balikpapan ke Palembang dengan menggunakan transportasi yang berbeda. Dari Balikpapan kita naikkan ke truk bisa kita naikkan ke kapal laut kita kirimkan melalui darat, melalui transportasi darat menggunakan truk, kemudian atau menggunakan kereta api sampai akhirnya kepada penerima barang di Palembang atau di Palembang. Nah, kalau untuk negara, apalagi itu bisa, ya kan? Sekarang sudah canggih untuk pengiriman barang atau pengiriman muatan menggunakan combined transport. Itu sudah canggih, terjadi itu di Lem Cabang atau di Thailand, ya. Banyak teman-teman saya itu mengirim barang-barang itu ke Lem Cabang dengan menggunakan kombinasi transport. Nanti kita bisa lihat di slide terakhir itu, ya. Nah, masih di dalam definisi combined transport by UNECE. Combined transport is combination of means of transport where one passive transport means is carried by another active means which provides traction and consumer energy. Nah, ini definisinya cukup tegas, ya, bahwa combined transport itu memang dari
dari satu transport yang pasif, ya, yang tidak aktif, tetapi dia dibawa oleh transportasi yang lain yang aktif tadi, ya, yang bisa mengirim semua barang-barang tersebut tanpa harus kita pemilik barang untuk ikut campur, ya. Nah, ini combined transport concept, ya. Combination of modes transport. Itu definisinya adalah at least 2 modes of transport within Europe and beyond. Single contract of carriage, single operator. Nah, ini yang sudah terjadi di dunia sekarang, ya. Ya, walaupun dia cuma punya kontrak single kontrak, tapi dia bisa menggabungkan daripada kegiatan-kegiatan transport menggunakan alat-alat transportasi yang berbeda-beda. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan raise hand kalau ada yang mau ditanyakan atau tulis di kolom chat, boleh juga. Silakan. Kalau ada silakan yang raise hand. Oh ya, siapa ini yang raise hand? Ada Pak Dita, Pak. Silakan Ya, Dita. silakan Dita. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Kasana dari kelas A. Saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan pada slide nomor 32 mengenai beberapa jenis operator yang bisa kita gunakan dalam transportasi. Yang salah satunya itu adalah multimoda. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apa sih Pak alasan kita harus menerapkan multimoda transportasi ini ke dalam masyarakat? Kemudian manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan penerapan dari multimoda tersebut apa Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Dita, ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa multimoda ini kan memang sangat penting sekali karena sekarang di dunia sekarang sudah tidak bicara hanya intermodal. Kalau kita bicara intermodal kan hanya di dalam negeri saja, ya. Kalau bicara multimoda kita sudah bicara antar negara, ya. Dan ini sangat penting sekali untuk kita sendiri, kita selaku warga negara Indonesia. Kalau kita bisa menggunakan kegiatan menggunakan multimoda, pertama tadi dari sisi trading tadi, sisi perdagangan, ya, kita bisa meningkatkan pendapatan atau devisa negara melalui moda-moda atau transportasi yang kita miliki, ya. Sekarang Indonesia itu sudah cukup canggih, ya, sudah banyak alat-alat transportasi yang kita miliki sehingga kita bisa bargaining, bisa memberikan penawaran yang tinggi kepada negara lain, ya. Makanya kalau di dalam transportasi laut itu istilah dikenal namanya cabotage, ya. Cabotage itu adalah istilah bagi negara Indonesia untuk menggunakan sarana atau alat transportasi dengan bendera Indonesia. Itu sangat penting sekali, ya, bahwa asas cabotage ini sangat penting sekali karena inilah yang membatasi untuk kemampuan bangsa atau negara Indonesia ini untuk menawarkan daripada transportasi kita untuk bisa digunakan di luar negeri. Jadi ini disyaratkan kepada semua orang-orang asing kalau dia masuk ke Indonesia menggunakan kegiatan yang berkaitan dengan multimoda transportasi, dia wajib menggunakan kapal-kapal yang berbendera Indonesia. Tentunya dengan berbendera Indonesia ini akan mendatangkan pendapatan atau devisa negara bagi negara kita sendiri, ya, dibanding kita menggunakan multimoda daripada negara lain, ya. Nah, jadi ini penguatannya adalah kepada kemampuan kita, keuntungan kita atau manfaat yang kita sampaikan tadi, ya. Itu Mbak Dita. Halo? Halo Mbak? Nggak kedengeran Mbak? Terdengar Pak. Jadi itu ya Pak, multimoda di setiap negara itu berbeda-beda ya Pak? Multimoda tiap daerah, tiap negara itu bukan berbeda-beda. Tetap di negara lain itu misalnya kita ke Singapura, mereka juga punya yang namanya Seatrain, dia punya pesawat, dia punya trailer, malah mereka mempunyai kegiatan trailer itu lebih canggih daripada Indonesia, ya. Mereka punya sendiri multimodanya sendiri, ya, tapi jenis atau alatnya tetap sama.
ya. Jadi kita bicara ini bukan bicara alat transportasinya, tapi bagaimana menggabungkan kegiatan-kegiatan transportasi tadi menjadi satu kegiatan yang terkonektif, yang dengan nama istilah tadi Itu multimodal. berarti sistem ya Pak ya, jadi Sistem. terbentuknya Iya, sistem ya. Ya, kita bicara sistem. Kita bicara sistemnya, namanya multimoda. Ya, Kalau brandnya itu kan tergantung dari kemampuan negara masing-masing ya Pak. betul, Berarti ada yang brand yang lebih canggih gitu, sementara betul, kita masih yang sederhana gitu ya Pak ya. betul. Iya. Nah, itu yang jadi kalau kita bicara multimoda tadi adalah bicara sistemnya, ya. Dengan apa? Ya dengan menggunakan beberapa alat transport, atau moda transport, gitu loh. Moda transport. Kalau kita sudah dengan negara asing, pasti mereka punya unit-unit atau transportasi sendiri yang lebih canggih daripada Indonesia, ya. Ya, contoh Singapura lah, negara tetangga. Mereka sudah memiliki kapal-kapal yang lebih besar daripada Indonesia. Bayangkan negara kecil loh. Sementara Indonesia yang namanya kapal Panamax atau kapal ukuran 70.000 ke atas sampai 90.000 ke atas, paling beberapa pemilik kapal saja yang ada di Indonesia. Bayangkan, ya. Kemudian belum lagi kalau bicara dengan Amerika sudah punya yang namanya mother vessel, kapal induk. Indonesia belum ada kapal induk, ya. Baru masih sifatnya feeder saja, ya. Jadi sekali lagi ini kita bicara sistem, ya. Baik. Oke, jelas Dita tadi ya. Jelas ya? Jelas Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Oke. Bu Kurnia, Ini ada yang di chat dulu Pak. Yang kedua nih. Di chat dia nanya gini, apakah dalam pelaksanaan pengiriman muatan melalui transportasi sering mengalami kegagalan, Pak? Jika ada, faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan tersebut? Gitu. Oke, baik. Jadi pastinya dalam kegiatan transportasi itu pasti ada yang berhasil, pasti ada yang tidak berhasil, ya. Karena banyak faktor yang akan kita jalanin, ya. Nah, biasanya kalau di dalam transportasi itu contoh kayak kami di Fajar Group itu bergerak pengiriman barang yang sifatnya general cargo maupun spesifik cargo, ya. Contohnya kita mengirim barang, contoh yang kecil adalah pengiriman barang produk-produk sari roti, ya. Produk sari roti itu untuk wilayah Balikpapan, Samarinda, Penajam, Kalimantan Timur itu kebetulan kami yang mengirimkan atau mentransport, ya. Di dalam pelaksanaannya itu pastinya tidak selalu lancar, ya. Banyak tantangan, banyak hambatan, ya. Bisa terjadi tantangan kepada alat transportasinya sendiri, ya. Mungkin pada saat mobil yang kita kirim, misalnya mobil kita biasanya pakai mobil truk yang box, ya. Truk box itu kan kemampuannya kita lihat, kalau truk box yang ankle itu paling mampu sekitar 2 ton, ya kan, maksimum 2 ton. 2 ton setengah itu sudah maksimum. Tetapi pada saat kita mengirim muatan itu melebihi daripada kapasitasnya, sudah pasti akan banyak kendala. Satu, mungkin mobilnya tidak bisa jalan, atau kedua kelebihan muatan, sehingga nanti akhirnya banyak terjadi kerusakan secara teknis, ya kan. Kemudian di dalam perjalanan sendiri juga belum tentu lancar, bisa jadi si drivernya juga nakal, ya kan. Namanya roti, kalau kita tidak hitung dari awal, dari sejak keberangkatan dari pabrik, kita tidak hitung roti 100, nanti sampai di tempat penerima barang ternyata tinggal 90. Ternyata apa? Diselidiki, ternyata itu diambillah sama driver, ya kan, dimakanlah kalau atau lapar lah segala macam, dia ambil setiap perjalanan satu, akhirnya bisa berkurang. Nah, itu juga menjadi satu faktor juga bagaimana menyebabkan kerugian daripada dunia transportasi. Nah, yang paling besar adalah kerugian yang bisa dialami para user ataupun para operator transportasi terhadap alatnya sendiri, ya. Ya, alat transport misalnya truk yang seperti kami di Fajar Group. Saya mengoperasikan ada 15 truk yang kita pakai untuk pengiriman, ya kan. Nah, ini kalau truk itu bermasalah di jalan, rusak ataupun kecelakaan, ya, sudah pasti kita nggak bicara lagi untung atau bicara cuan, ya.
kita udah pasti bicara rugi, ya. Kemarin pernah saya sampaikan, kami pengiriman roti pada waktu menuju dari dari Samarinda ke Balikpapan, kendaraan saya mengalami kecelakaan di tol. Itu satu truk itu terbalik, ya kan? Satu truk terbalik. Sementara saya juga membawa roti yang harus saya pertanggungjawabkan. Karena itu mobil truk terbalik, ya kan, di jalan tol. Kemudian mobil rusak segala macam dan rotinya berhamburan. Kalau bicara kerugian, ya sudah pasti ruginya sudah cukup banyak. Tapi alhamdulillah, ya driver masih selamat. Nah, jadi kalau bicara nanti teman-teman atau adik-adik sekalian mau nanti masuk ke dalam dunia transportasi, masalah manusia itu masalah paling penting. Ya, human itu paling penting daripada masalah atau sumber daya manusia itu daripada masalah uang atau masalah materi. Ya, karena bicara uang, materi masih bisa kita cari, tapi kalau bicara manusia atau sumber daya manusia itu lebih penting daripada yang lain. Kalau kita membawa muatan menggunakan transportasi yang baik dan aman, otomatis dan selamat, otomatis kita sudah menyelamatkan 1 nyawa atau 2 nyawa yang ada di dalam kendaraan tersebut. Ya, tapi kalau kita hanya berbicara materi, tidak memperhatikan masalah sumber daya manusia juga, akhirnya kecelakaan, meninggal. Nah, itu saya nggak bisa bayangkan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi catatan lah, ya. Baik, itu Bu Fitri. Ya, yang ketiga nih ada dari Kurnia Romadona. Silakan Kurnia. Bentar ya. Bertanya. Perkenalkan, saya Kurnia Romadona dari kelas A. Nah, untuk transportasi ini di infrastrukturnya Indonesia masih kurang. Nah, menurut Bapak, infrastruktur Indonesia ini apa yang benar-benar harus lebih ditekankan, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan bagus ini Bu Kurnia. Dek Kurnia ya, artinya bicara infrastruktur tentunya tidak terlepas daripada kebijakan dari pemerintah ya. Kalau kita lihat sekarang ya kita patut bersyukur bahwa Pak Presiden Joko Widodo sekarang gencar-gencarnya meningkatkan infrastruktur ya. Infrastruktur apa saja nih? Yang paling gencar adalah infrastruktur jalan-jalan ya. Kalau kita lihat nih sekarang kayak di Palembang, zamannya saya dulu dari Bakahuni ke Palembang belum ada tuh yang namanya tol, ya belum ada tol. Sekarang sudah ada tol, betul Bu Fitri ya, dari Lampung ke Palembang, ya. Banyak Pak, udah Pak. Itu dari sisi jalan tol, infrastruktur jalan tol itu sangat penting sekarang, yang menghubungkan daripada satu daerah, satu wilayah ke wilayah yang lain. Dari Lampung ke Palembang tadinya kita harus 8 jam atau 10 jam, bahkan 12 jam, kita bisa nempuh, kalau nggak salah sekarang informasinya sekitar 4 jam. Ya kan? Nah, infrastruktur jalan itu menurut saya itu sekarang sangat penting. Karena bayangkan, dari satu pulau ke pulau lain, atau satu tempat-tempat lain, kalau faktor jalan ini tidak dibenahi dari awal, kita akan kesulitan. Karena kenapa? Itu kalau pekan lalu ikut materi kita, definisi transportasi dari daerah terpencil yang belum punya sarana prasarana sampai punya sarana prasarana ataupun infrastruktur, itu bisa tertangani dengan transport ya. Dari cuman pakai kuda, sekarang sudah pakai sepeda, naik menggunakan mobil. Nah, ini kan sangat penting. Nah, kaitan dengan infrastruktur, kalau ditanya sekarang ini jalan ya, infrastruktur jalan ini sangat penting ya, sangat penting sekali menurut saya ya. Kalau bicara infrastruktur kapal, untuk transportasi laut sekarang sudah banyak. Transportasi laut untuk di Indonesia sudah banyak sekali, baik mother vessel, bukan mother vessel, kapal-kapal ukuran besar, kemudian feeder, itu sudah banyak. Di bawah feeder tadi satu tadi itu juga transshipment feeder itu juga sudah banyak ya, kapal-kapal kecil itu sudah banyak. Tapi kalau jalan, coba bayangin nih, jalan mana yang sekarang sudah bisa kita lalui? Masih banyak yang masih belum bisa kita lalui dengan baik ya. Makanya infrastruktur jalan raya itu paling penting menurut saya, paling penting harus kita harus siapkan. Nah, ini semua harus ada dukungan dan komitmen dari pemerintah. Ya tadi kita bersyukur punya Pak Presiden Jokowi yang konsentrasinya
kepada penekanan kepada masalah infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan raya, ya. Ya mudah-mudahan nanti pengganti Pak Jokowi bisa melanjutkan daripada program tersebut. Ya, gitu Mbak. Gimana? Baik, Pak. Cukup? Terima kasih Ya. banyak, Pak. Ya, Oke. Silakan kalau ada lagi yang lain. Masih banyak waktu kita ya Pak ya. Jadi materinya udah cukup tadi sampai tadi Pak ya. masih ya. Silakan karena materi Silakan. ini kan sudah Kita lebih baik di-share. diskusi nggak apa-apa. Silakan, apa yang bisa ditanyakan saya coba jawab. Kalau masalah materi di slide ini kan secara teoritis. Jadi kalau lebih jelas Iya. lebih enak. Kalau ada ide-ide yang bisa digali gitu, Ya, bisa apa yang mau di-share kan ditanya, lebih silakan. bagus ya Pak ya. Iya. Ya. Kan teman-teman Silakan kan yang lain. mungkin kan teman-teman Ini kan semua dari kemarin perasaan saya kelas A aja, kelas B nggak ada yang bertanya kah? Sama aja gitu. Nanti kuisnya pun ikut juga materi ini gitu. ya. Tanyakan saja apa saja. Masih banyak waktunya ya. Kita sampai Enggak, pukul sesuai waktu. 12. Jadi kalau memang apa silakan tanya. Nih ada dari kolom chat Pak. Komcet, oke. Bagaimana konsep kapal laut sehingga kapal laut yang besar dengan muatan kapal yang sangat besar bisa mengapung? Terima kasih Pak. Dari Nur Hidayah. Nur Hidayah kelas A atau B ya? Baik, Sekali lagi kalau nanya ditulis ya dari kelas A atau kelas B ya. baik. Saya jawab ya, Mbak Hidayah. Ini ilmu ini kali ya Pak ya. Sudah ilmu fisikanya Il- kali Pak ya. Kalau bicara Ilmu teknik ya Pak. ilmu kapal laut, mungkin nanti bisa melihat atau finding di Google tuh banyak itu, ya. Kenapa bisa kapal besar itu bisa ngapung? Itu kan paling tidak teori berat jenis ya, teori berat jenis yang sudah kita pernah pelajarin pada waktu di sekolah ya. Itu ya kenapa bisa ngapung. Itu juga pertanyaan saya pada waktu pertama kali saya masuk pendidikan di Akademi Pelayaran, itu pertama kali karena memang kami wajib untuk mengetahui itu, ya kan. Nah ternyata yang paling gampang adalah pada saat pembangunan kapal itu mereka sudah menghitung yang namanya stabilitas, ya, stabilitas kapal, dan itu cukup rumit untuk menghitung stabilitas kapal sehingga kapal bisa ngapung, ya. Bayangkan kapal sampai 70.000 ton belum diisi air, ya kan, itu sudah bisa ngapung, ya kan. Nah ada namanya teori stabilitas yang nanti lebih banyak berkaitan kepada bicara stabilitas kapal di dalam pembangunan kapal. Itu saya mungkin bisa jawab seperti itu. Karena kalau saya jawab secara teknis nanti akan panjang lagi nih. Ya. Nanti bingung ya Pak ya. Tambah bingung lagi. Siap. Siap. Ya, tapi nggak apa-apa, sudah bagus berusaha apa namanya Pak menceritakan isi hatinya kenapa sih kapal laut kok bisa mengapung gitu. Nggak usah Ya. kapal laut, nggak usah kapal laut Mbak. Itu Bu Fitri. Taruh aja mainan kapal-kapal itu kan bisa tuh ngapung tuh ditaruh di atas air, ya kan? Ya kalau bicara teori fisika ya berat jenis air. Ya, nih si Gio tadi bertanya lagi Pak, ini yang dari kelas B ya. Menurut Bapak, transportasi apa yang paling memudahkan dalam pengiriman muatan antar negara? Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Waktu pertemuan 9 sudah saya sampaikan bagaimana keuntungan-keuntungan menggunakan transportasi ya. Kalau pertanyaan Gio ini, saya akan menjawab dari sisi kita itu yang paling menguntungkan sebenarnya adalah kapal laut. Ya kan? Kapal laut itu kenapa? Kapal laut itu dibangun, didesain dengan ruangan muatan yang lebih besar, pastinya akan memuat muatan yang lebih besar. Ya kan? Otomatis itu pasti kita bicara kapasitas, bicara muatan, ya kan. Nah, bicara muatan lebih besar, berarti muatan yang banyak, itu otomatis muatan yang lebih banyak itu kita lebih gampang untuk mengirim ke negara tujuan, ya. Karena kenapa? Kalau kita cuma mengirim dengan pesawat terbang, terbatas, ya. Pesawat terbang terbatas. Memang kalau dengan menggunakan kapal laut, waktunya agak lama, ya. Saya pernah belayar dari Jakarta menuju Cina itu 9 hari untuk mengirim muatan,
Ya kan, 9 hari, bayangin dengan pesawat terbang bisa 1 hari atau sekitar 9 jam kalau kita ke Cina, 9 jam. Tapi muatan yang kita bawa sedikit, ya. Nah, tinggal kita melihat nih dari sisi bisnis. Kalau kita bisnismen atau pengusaha ini, kita berbicara yang cukup lebih besar, ya. Muatan lebih besar, otomatis itu yang kita pilih, ya kan. Kalau harga itu negotiable, ya kan, pastilah dengan pengiriman yang banyak, pasti juga harga juga pasti akan bisa bernegosiasi, ya kan. Tidak mungkin harga besar, harganya muatan banyak, tapi harganya tidak dinegosiasikan. Nah, tapi kalau dari sisi itu kapal laut itu lebih apa ya, bukan lebih efisien lah, karena muatan yang kita angkut lebih besar. Itu Pak Gio, Mas Gio. Ada lagi Bu? Ada Resen Nurul Aisyah, silakan Resen juga ya. Ya. Silakan bisa langsung ngomong aja ya. Aziza ya? Ini ada Aisyah kalau yang di Oh, ada Aisyah. Aisyah dulu deh. Aisyah dulu, menurut Bapak apa tantangan transportasi multimoda di Indonesia ini Pak, dari kelas B? Ya, kalau bicara tantangan transportasi multimoda adalah bicara sistem tadi, ya. Tantangannya adalah dengan sistem multimoda, Indonesia harus menambah lagi ya, menambah unit-unit atau moda-moda yang lebih canggih, yang lebih besar lagi, yang lebih baik lagi daripada yang ada sekarang, ya. Karena kalau kita lihat negara tetangga saja, bicara multimoda mereka tuh ada yang namanya truk bisa naik ke dalam kontainer, truk bisa naik di atas kereta api. Indonesia belum ada. Di Eropa sudah ada. Eropa. Kalau Indonesia belum ada. Ya, kalau kontainer di atas kereta api sudah ada di Indonesia, tapi kalau yang namanya truk diangkut di atas kereta api itu belum ada. Di Eropa sudah ada. Kalau lihat di film-film tuh, di film-film Hollywood tuh sudah ada tuh. Ya. Jadi tantangannya sebenarnya adalah memperbaiki sistemnya, sistem multimoda kita tadi, untuk menambah alat-alat transportasi itu yang lebih bagus atau lebih canggih lagi, ya. Tapi itu juga tidak lepas daripada masalah kapital, masalah modal, ya. Nah, ini perlu dukungan dari berbagai aspek, berbagai pihak, terutama perbankan, ya. Yang terjadi di Indonesia sekarang, khususnya kami juga bermain di dunia pelayaran, perbankan ini kadang-kadang suka susah untuk membantu kita, ya kan. Harus 2 tahun dulu lah, harus punya barangnya juga harus ada jaminan dulu lah, ya kan. Coba bayangin, kita mau berbisnis, berusaha, tapi kita harus nunggu 2 tahun dulu, harus punya ini dulu, saya bilang tadi, jadi bank tuh kan kadang-kadang suka memberatkan. Kalau di Cina sekarang, tuh malah dia belum punya transportasi, ini sudah ditawarkan, alatnya sudah ditawarkan dulu untuk mengembangkan usahanya. Jadi tidak memberatkan. Kalau di Indonesia enggak. Paling penting mereka harus punya. Kalau saya membeli kapal atau membeli kendaraan, ya kan, bank kan pasti ngelihat mana jaminanmu. Jaminan dulu yang harus dilihat, ya kan. Kalau negara Cina sudah nggak bicara jaminan. Bicara jaminan nanti. Mereka bicara mana proyek kamu. Apa yang kamu bisa kasih proyeknya. Itu dulu. Nah, jadi ini perlu dukungan dari stakeholder yang lain. Sehingga kita bisa mengatasi apa yang menjadi persoalan-persoalan di dalam pengembangan transportasi. Karena pasti, nggak usah jauh-jauh. Jangankan kami pengusaha transportasi. Ya, masyarakat biasa aja. Kalau mau berusaha, kan pasti dia cuman ditanya, apa sih jaminan kamu? Ada nggak jaminan rumah? Ada nggak jaminan motor? Kan ditanya jaminan dulu. Bagaimana kita mau berusaha? Ya kan? Nah, jadi perlu nih kemudahan-kemudahan yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya perbankan. Ya, perbankan itu yang suka menyulitkan, sehingga akhirnya kita mau berbisnis atau membuka usaha, berpikir dulu nih, nggak ada jaminan yang kita jadikan jaminan, jadi nggak bisa juga usaha. Nah, tapi kalau saya, jangan jadi halangan, ya. Banyak cara untuk menuju ke Roma, ya kan. Tidak harus ada jaminan juga kita bisa, ya. Oke,
Next. Ada siapa lagi nih ya? Berikutnya Aziza. Aziza, Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aziza dari kelas A, Bu. Nah, izin bertanya Pak. Di slide ini sudah dijelaskan bahwa ada beberapa cara untuk menyelenggarakan pengangkutan yaitu dengan unimoda, antarmoda, dan multimoda. Nah, pertanyaannya itu, apakah siapa saja Pak yang berhak melakukan 3 metode pengangkutan ini? Apakah ada syarat dan ketentuan agar kita dapat menggunakan metode antarmoda, intermoda, dan multimoda, Pak? Terima kasih. Baik, Aziza, terima kasih ya. Kalau untuk sebentar ya, saya ini dulu. Oke. Lupa saya pertanyaan tadi apa, Aziza? Mulai. Apakah ada syarat dan ketentuan, Pak, agar kita dapat melaksanakan proses multimoda, unimoda, dan intermoda, Pak? Ya. Dan siapa saja yang berhak melakukannya? Terima kasih, Kalau Pak. kita lihat persyaratan itu sudah diatur. Kalau untuk di dalam negeri tadi saya bicara masalah legalitas, aturan-aturan yang sudah disampaikan tadi, ya kan? Persyaratan-persyaratan secara aturan mungkin kita lihat di slide sebelumnya itu. Nah ini, ya. Regulasi aturan inilah yang membatasi untuk kegiatan-kegiatan daripada kegiatan transportasi baik unimoda, multimoda, intermoda, multimoda, ini diatur ya, diatur di dalam regulasi yang sudah dibuat ya. Kalau untuk forwarding sendiri, kalau kita mau bicara membuat forwarding ya, bicara aturan yang disyaratkan oleh pemerintah melalui Permenhub nomor 59 tahun 2021 ya. Mereka harus punya namanya izin SIUP JPT tadi, surat izin usaha pengurusan jasa transportasi. Ini dulu ya, ini dulu. Kalau kita sudah punya SIUP JPT ya untuk transportasi, otomatis kita sudah bisa berbicara mengembangkan kegiatan-kegiatan unimoda, intermoda maupun multimoda, ya kan? Nah, SIUP JPT. SIUP JPT ini khusus untuk secara keseluruhan untuk kegiatan transportasi secara umum ya. Nah, kalau bicara yang agak besar untuk kapal, itu ada namanya SIUP SIUP kapal itu SIUPAL, surat izin usaha angkutan laut ya. Kita mau melaksanakan kegiatan transportasi laut, harus kita punya yang namanya SIUPAL, surat izin usaha angkutan laut ya. Seperti kami punya SIUPAL ya. SIUPAL itu yang kita gunakan sebagai dasar kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan unimoda, intermoda maupun multimoda ya. Harus miliki itu tadi. Selain SIUP JPT, SIUPAL tadi ya, itu transportasi laut. Kemudian kalau tadi bicara ada agent kapal. Agent kapal juga harus punya namanya SIUP KK. Itu surat izin usaha keagenan kapal ya. Kalau dia tidak punya SIUP KK, otomatis dia tidak akan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transportasi tadi, jasa transportasi. Mau unimoda, mau intermoda, ataupun mau multimoda ya. Pesawat terbang sudah diatur di dalam yang namanya CAO yang diatur oleh secara internasional. Tidak punya izin daripada surat izin untuk penerbangan, otomatis pasti tidak akan bisa melaksanakan kegiatan yang namanya tadi unimoda kah, multimoda, intermoda kah, ataupun multimoda. Itu Mbak Aji ya. Oke, gimana? Berikutnya, Baik, jelas terima ya kasih, tadi? Pak. Iya, Oke. sudah jelas, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke chat. Di sini pertanyaan dari Dina kelas B. Tanggung jawab apa saja dari Badan Usaha Transportasi Multimoda? Sebentar di chat ya. Ya, di chat, Pak. Tanggung jawab apa saja dari Badan Usaha Transportasi Multimoda. Jadi mau bertanya tentang tanggung jawab dari Badan Usaha ini, Pak. Oke, baik. Sebagai contoh ya, untuk bicara tanggung jawab transportasi multimoda ya.
Karena kan kalau bicara multimodal kita bicara sistem, ya bicara sistem. Artinya di dalam sistem itu ada moda-moda transportasi yang terlibat, ya. Sebagai contoh misalnya nih moda transportasi kapal laut atau kapal laut, ya. Udah pasti tanggung jawab yang paling utama adalah memiliki kapal yang sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat dalam peraturan, di peraturan baik dalam negeri maupun luar negeri, ya. Itu dulu. Tanggung jawabnya apa? Yang mengantarkan dengan kapal tadi. Kapal dengan berbagai macam jumlah muatan, dari kapasitas kecil sampai besar, itu harus diantar, harus dikirimkan, ya, tanpa melihat suku apa, bangsa apa, harus tetap dikirimkan muatan itu sampai kepada penerima barangnya di negara lain maupun di daerah lain. Ini salah satu tanggung jawab utamanya, ya. Selain itu adalah tanggung jawab keselamatan, ya. Jadi selain muatan yang harus dikirim dari negara asal ke negara lain atau dari wilayah satu ke wilayah yang lain, yang paling penting juga adalah tanggung jawab terhadap keselamatan, ya. Di dalam tanggung jawab keselamatan itu sangat penting sekali. Tadi saya bicara, mobil ada, muatan ada, tetapi keselamatannya tidak dipikirkan, jadi persoalan. Makanya persoalan tanggung jawab masalah keselamatan itu menjadi tanggung jawab utama di dalam para pengusaha-pengusaha transportasi, khususnya transportasi laut, ya. Jadi masalah keselamatan itu penting. Nah, siapa yang mengatur? Di dalam dunia pelayaran itu ada namanya International Maritime Organization, badan internasional yang mengatur aturan-aturan masalah keselamatan dunia untuk dalam dunia pelayaran, diatur di dalam International Maritime Organization. Jadi keselamatan yang berkait safety manajemennya, kemudian safety pelautnya, kemudian safety of life at sea-nya atau SOLAS yang berkaitan dengan equipment-nya, itu tanggung jawab daripada kegiatan bagian dari transportasi multimoda tadi. Itu Mbak Dina. Yang nanya Dina ya? Dina Suzet. Iya benar Pak. Nah di sini juga ada lagi dari Nabila Pak di chat room juga. Mengenai kurangnya dukungan dari pihak perbankan tadi. Apakah kita tidak bisa mencoba memberi masukan Pak kepada pemerintah mengenai hal itu agar kita tidak perlu menunggu lama dalam menyelesaikan proyek kita, misalkan surat keterangan izin dari pemerintah gitu. Baik Mbak Nabila, benar sih. Kami tergabung di dalam Asosiasi Indonesia National Ship Owner Association yang berkaitan dari para pemilik perusahaan pelayaran, perusahaan kapal yang ada di Indonesia. Kesulitan kami adalah ketika kita kita dapat kontrak, dapat proyek kegiatan pengapalan yang cukup besar, tapi kita harus butuh kapal yang lebih besar lagi. Nah, artinya kita harus punya kapital yang lebih besar lagi, ya. Kalau kita baru membangun usaha itu baru dari nol, itu pasti sangat sulit sekali, ya. Tapi kalau kita sudah berjalan, sudah established atau sudah existing, itu gampang. Kalau kita sudah dapat pinjaman atau bantuan dari bank. Nah, yang jadi persoalan, yang baru merintis. Baru merintis ini selalu terjadi kesusahan. Harus ada modal dulu lah, segala macam, ya. Nah, memang kenyataannya kami di dalam Asosiasi Indonesia National Ship Owner Association ini sudah meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita pengusaha-pengusaha dalam negeri ini atau anak-anak inilah ya, anak negara ini untuk dibantu untuk diberi kemudahan dalam sistem pengkreditan ataupun pembiayaan, ya. Jadi beberapa cara sudah kita sampaikan dan sudah beberapa pertemuan sudah kita sampaikan, dan mungkin mudah-mudahan ini sudah ada jalan keluarnya karena mereka juga harus melihat, ya, bank atau perbankan juga harus melihat ke negara lain, ya, bagaimana Cina
Saya mengambil contoh Cina, kenapa? Karena Cina sampai sekarang ini termasuk perbankannya paling top lah, yang membantu para pengusaha-pengusaha Cina, pengusaha-pengusaha transportasi, khususnya transportasi laut, untuk bisa mengembangkan usaha mereka, khususnya khusus pelayaran itu cukup luar biasa. Ya, mereka tidak menghalangi atau memberatkan para pengusaha ini untuk harus punya jaminan dulu, tidak. Tapi mereka bagaimana membantu para pengusaha-pengusaha Cina itu untuk bisa berbisnis dulu, ya kan? Sambil pemerintah mencari solusi untuk bagaimana supaya mereka bisa melaksanakan bisnis mereka dengan baik, ya. Cina itu udah cukup baik. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan tadi bahwa kami dari Asosiasi Indonesia National Ship Owner Association sudah berusaha, sudah memberikan masukan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan perbankan untuk mencontoh Cina, ya kan, memberikan kemudahan. Tidak perlu lagi membicara masalah jaminan-jaminan itu, yang memang penting dalam dunia bisnis itu. Masalah jaminan penting, ya, karena itu berkaitan kepada masalah legitimasi, baik berkaitan dengan masalah kepercayaan. Ini kan sering terjadi di Indonesia nih, ya sudah dikasih kredit, sudah kasih bantuan finansial, nanti lupa bayar atau malah menjadi kredit macet. Nah, ini yang sering terjadi. Tidak ada komitmen daripada kita atau kami pengguna jasa ini atau pengusaha ini untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tadi. Yang jadi persoalan masalah kepercayaan saja ini. Masalah kepercayaan dari perbankan untuk memberikan fasilitas kredit atau fasilitas fasilitas tadi, ya. Sebenarnya masalah kepercayaan aja, Mbak Nabila. Ya, mudah-mudahan perbankan Indonesia bisa memperbaiki sistemnya, tetapi juga diharapkan daripada kita pengusaha Indonesia juga punya tanggung jawab dan komitmen ketika sudah dibantu fasilitas perbankannya oleh bank, harusnya kewajiban untuk membayar kreditnya juga jangan macet, gitu loh. Ya, silakan. Bu Fitri. Silakan berikutnya, ya. Silakan berikutnya kalau ada. Masih ada kah? Nggak tahu. Kalau masih ada. Kita lanjut dulu ya. Selesaikan dulu Bu Fitri. Nanti kalau nggak ada kita lanjutkan dulu sedikit lagi materinya. Oke, silakan Pak. Masih ada 30 menit. Silakan Pak. Ya. Sampai mana tadi ya? Oke. Nah, ini tadi multimoda transportasi. Ini jenis-jenis dari multimoda transport, ya. Multimoda transportasi itu yang pertama tipe dari multimoda transportasi, sea atau air, laut atau udara, ya. Kalau kita lihat laut udara itu gabungan dalam ekonomi angkutan laut dan kecepatan angkutan udara makin populer, ya. Terus dalam beberapa rute-rute perdagangan internasional juga kita bisa lihat tuh di timur jauh dan rute Eropa. Ekonomisnya kalau kita menggunakan udara, ya kan, kombinasi jenis ini cocok untuk barang yang nilainya mahal, ya. Kalau bicara kita keuntungan, kalau nilainya barangnya mahal, itu kita cocok nih pakai namanya multimoda transportasi yang melalui udara, ya. Barang mahal, kemudian alat elektronik, ya, komputer atau alat laboratorium, foto, ya. Ini cocok kita menggunakan alat udara, ya kan, multimoda transportasi udara. Tapi kalau kapal itu lebih cocok untuk muatan-muatan yang lebih besar, ya. Muatan lebih besar, muatan proyek yang lebih besar, bukan soal nilai mahalnya, tapi kalau sudah bicara muatannya besar, pasti kan nilainya juga jadi besar, ya. Ini tipe yang pertama. Kemudian kombinasi antara ini kita bicara multimoda antara sea dan laut, ya. Nah, kalau dengan udara dengan jalan, ya. Kita lihat kalau udara dengan atau air dan road atau truk. Ini apa maksudnya? Jadi kita bisa lihat nih, pengambilan dan penyerahan barang dengan truk angkutan darat merupakan suatu yang bukan suatu kebetulan, ya, dalam angkutan udara, tetapi lepas daripada itu angkutan darat sekarang penggunaannya semakin meningkat. Ya, khususnya kalau kita bicara di Eropa dan Amerika, ya, mengangkut dengan truk muatan udara dalam jarak jauh, kadang melalui batas negara lain untuk menghubungkan dengan basis angkutan udara dan beroperasi jarak jauh seperti Trans-Pasifik.
Trans-Pasifik ini ada Transatlantik dan Interkontinental. Beberapa perusahaan angkutan udara ini kan ada yang melakukan angkutan truk di pedalaman Eropa untuk berperan sebagai feeder service. Nah, ya. Jadi ini maksudnya ya. Jadi kombinasi dari multimoda transportasi ya. Jadi bukan kita bicara alat saja tetapi sistemnya ya. Ada sistem multimoda transportasi air dan road atau udara dengan truk ya. Nah, ada lagi tipe multimoda transport yang gabungan dari rail, road, kereta api, jalan, inland waterways, sea, rail, road, inland waterways. Nah, bayangkan berapa banyak itu, ya? Berapa banyak itu kombinasinya, ya? Angkutan kereta api, perairan laut pedalaman, kereta api, kemudian darat, kemudian angkutan sungai, ya. Bayangkan ini kombinasi daripada sistem multimoda transportasi menggunakan angkutan kereta api, perairan laut pedalaman, kereta apinya sendiri, ya kan, melalui jalur darat atau dengan truk, kemudian angkutan sungai, ya. Jadi kombinasi jenis angkutan ini lazim sebenarnya dilakukan. Kalau barang yang diangkut terus harus melalui laut dari negara satu ke negara lainnya, dengan satu atau lebih jenis angkutan pedalaman seperti kereta api, angkutan darat, atau sungai yang harus digunakan dalam mengangkut dari daerah pedalaman ke pelabuhan laut di negara asal atau dari arah sebaliknya. Ini definisi daripada multimoda yang ini ya. Jadi banyak alat-alat transport yang digunakan dikombinasikan dengan sistem multimoda transport menggunakan rail, road, inland waterways, sea rail ataupun inland waterways ya. Nah, yang berikutnya adalah mini bridge ya. Mini bridge ini mencakup kalau kita definisikan istilah ini adalah mini bridge ini mencakup gerakan kontainer dengan menggunakan dengan menggunakan through of BL. Through of BL ini maksudnya bill of lading lanjutan daripada dokumen yang diterbitkan oleh ocean carrier, oleh kapal dari pelabuhan suatu negara ke pelabuhan negara lain, dan kemudian melalui kereta api ke kota pelabuhan kedua di negara kedua. Kemudian mini bridge ini menawarkan kepada consignee atau shipper harga ya, rate kontainer terusan ya. Artinya ada, kalau kita bicara ke Dufan itu ada tiket terusan ya, tiket terusan. Nah, ini sama, tiket terusan itu tiket yang bisa digunakan satu tiket tapi bisa gunakan beberapa tempat. Nah, ini hubungan dengan through container rate. Artinya mini bridge itu menawarkan kepada consignee atau shipper rate container terusan. Jadi dia dari negara satu ini quotation-nya atau rate-nya itu bisa sampai ke negara lain ya, dengan menggunakan harga kontainernya, termasuk angkutan kereta api sampai tujuan akhir. Kereta api dibayar sama rata atau flat rate per kontainer oleh ocean carrier. Sistem ini digunakan untuk rute-rute tertentu antara lain di Amerika dan Timur Jauh atau Amerika Australia. Nah, jadi ini yang terjadi sekarang sudah lebih canggih bahwa kontainernya, alatnya adalah kontainer ya, tapi menggunakan beberapa sarana transportasi. Mini bridge itu bukan maksudnya bukan maksudnya maksud kalau kita kategorikan dalam contoh tuh bukan anjungan ya, tapi sarana atau sistemnya ya. Dia kontainer itu bisa diangkut dengan beberapa cara ya, tapi pasti dengan menggunakan penawaran harga yang khusus ya. Seperti tadi konsep tiket terusan ya. Jadi itu lebih murah, sebenarnya lebih murah. Dan ini terjadi sekarang di Amerika Latin ataupun di Amerika ataupun di Australia. Nah, land bridge, tipe multimoda yang lain adalah land dan bridge ya. Kalau kita lihat definisinya itu, kalau kita artikan itu kan sistem ini adalah bagi pengapalan kontainer melalui daratan sebagai bagian dari rute laut darat atau laut darat laut, juga
dalam hal ini karena ini dibangun flat rate oleh Ocean Carrier yang menerbitkan True BL System. Ini adalah gerakan container rate internasional import seperti antara Eropa Timur, Timur Tengah dan Timur Jauh via Siberia land bridge, dan antara Eropa Timur dan Timur Jauh via Atlantik dan pantai Pasifik di Amerika, daratan Amerika digunakan sebagai land bridge. Jadi maksudnya land bridge ini adalah penghubung dari transportasi darat dengan Eropa melalui apa ya kalau bicara itu jembatan ya, kelihatan jembatan, tapi dia tetap menggunakan kontainer lah sebagai sarananya yang bisa dia tarik, karena di Eropa itu sudah berkembang jenis multimoda transport yang digunakan ya. Nah, piggyback itu apa ya? Istilah piggyback ini babi sebenarnya ya, ekor babi. Kalau lihat babi itu kan ada ekornya kecil tuh, ekor kecil moncongnya di depan, ekor kecil belakang. Jadi dia berjalan ke depan itu menggunakan yang namanya kereta api ya. Jadi kalau bicara piggyback itu apa namanya, sistem ini tuh digunakan dalam gabungan transport darat, kombinasi angkutan jalan dan kereta api, dan ini populer di daerah Amerika Latin serta negara Eropa. Mengapa? Karena ini menggabungkan kecepatan dengan penyesuaian rel dengan rentetan gerbong yang panjang dengan ketepatan door-to-door angkutan darat untuk mengumpulkan muatan dan penyerahannya. Kemudian barang-barang di packing dalam trailer dan ditarik dengan traktor ke stasiun kereta api. Di stasiun kereta api, trailer dipindahkan ke kereta api dan dilepas dari traktornya ke tempat tujuan trailer ini, ditarik lagi oleh traktor ke gudang konsaini. Nah, piggyback ini adalah multimoda transport yang digunakan di negara-negara Latin ya. Artinya truk tadi yang saya bilang, truk diangkut di atas trailer. Truk ditarik oleh truk itu sendiri melewati darat, kemudian itu diangkut oleh kontainer, masuk dalam kontainer, kemudian diangkut lagi dengan melalui kereta api, truk tersebut dan trailer daripada truk itu juga diangkut di atas rel kereta api. Ini namanya sistem piggyback ya. Jadi bayangkan, sudah truknya sendiri sebagai moda transportasinya, tapi dia diangkut lagi dan menggunakan sarana moda transportasi yang lain, diangkut lagi dengan kontainer, dibawa lagi di atas rel kereta api. Bisa bayangkan itu ya. Jadi sungguh berkembang luar biasa ini untuk kegiatan multimoda transport. Nah, yang berikutnya ada sea train ya. Kalau kita bicara sea train, kalau kita definisikan sea train itu jangan diartikan kapal laut dengan kereta api, tapi maksudnya adalah sistemnya ya. Sistemnya daripada sea train ini merupakan bentuk transport yang menggunakan angkutan kereta api dan laut ya. Angkutan kereta api dan laut sebenarnya aslinya ini dilakukan di Amerika, mirip dengan sistem kapal-kapal roll on roll off atau RoRo ya. Jadi kapal roll on roll itu kalau teman-teman ngelihat di Lampung itu ada namanya kapal dengan roll on roll off, truk yang masuk di dalam kapal. Pernah lihat? Pernah ada yang ke Lampung kalau kita naik kapal feri ya? Nggak usah jauh, mungkin di Palembang ada itu, dari Pangkal Pinang menuju Palembang itu ada mobil truk dimasukkan di dalam kapal. Bu Fitri pernah dengar? Ya. Ya. Nah, itu Ada. yang namanya sea train. Jadi truk itu diangkut ke dalam kapal, dibawalah oleh kapal tersebut berlayar. Namanya Yang sea paling train. sering itu kan misalnya di ini ya Pak ya, di Selat Sunda ya. Selat Sunda, betul. Selat Ya, Sunda. dari Bakahuni ke Merak. Merak misalnya gitu ya. Itulah yang namanya sea train ya. Nah, tipe Oke. kapalnya apa? Roll on roll off tadi Bu.
Roll on roll off itulah yang menggunakan sistem sea train tadi. Jadi kapal dimasukkan di dalam truk atau kendaraan itu dimasukkan ke dalam kapal, kapal yang menjalankan atau mentransport ke pelabuhan tujuan dengan sistem. Kalau tren bukannya ke ini ya, ke keretanya bukan gitu. Jadi kalau si train itu jadi masuk trennya ini kereta apinya juga lain. bisa masuk ke situ. Oke. Bisa masuk, Mbak. Bisa masuk. Udah ada ini apa namanya? Terjadi bukan di Indonesia ya. Kalau si train ini. Bukan di Amerika dia. Amerika sudah melakukan apa namanya? Melakukan teknologi ini. Ya. Nah, ini si train. Coba dilihat tuh. Dilihat di dalam gambar itu kan. Ya. Ini kan jaringan rel kereta api sebenarnya yang didesain. Muatannya taruh di sini, dia angkut di kapal. Ini si train. Itu kalau dari tulisannya kayaknya dari ini ya Pak ya, Thailand. dari Thailand. Iya. Thailand, ya. Makanya tadi saya bilang Thailand itu termasuk negara yang sudah berkembang berkaitan dengan si train. Indonesia belum mengembangkan ini. Jadi rel-relnya itu diangkut juga gitu. Betul. Relnya itu diangkut di kapal. Jadi nanti pada saat sampai berarti nanti setelah sampai si rel itu diletakkan lagi ke tempatnya gitu Pak. Iya, betul. Jadi dia bisa nanti ditempatkan lagi di negara yang membutuhkan itu tadi. Oke. Gitu loh. Ya. Oke. Nah, ini contoh piggyback. Piggyback tadi ini kontainer. Ini ada trailer. Ya. Ini ada rel. Ya. Dengan rangkaian kereta api ini yang di atas sudah ada kontainer sebagai moda transportasi, di atas trailer sendiri, kemudian dibawa oleh angkutan train menggunakan rel kereta api. Ini tipe piggyback, ya. Nah ini contoh piggyback, kalau dilihat tuh, ini rel nih, ini rel kereta api, ini kontainernya Bu. Ini teman-teman sekalian, ini kontainernya, ini trailer, badan dari trailernya. Kalau lihat yang putih ini trailernya. Kontainernya sudah diikat di trailernya. Ini trailernya sendiri, ban trailernya. Terus ini jalur kereta api. Ya, nanti kalau melihat tipe ini, jadi nggak terkejut lagi. Apa nih jenisnya? Ini namanya piggyback, ya, atau piggyback, ya. Kontainer yang diletakkan di alat moda transportasi trailernya diangkut melalui jalur moda transportasi kereta api. Nah, ini contoh nyata lagi nih. Nih, ini jelas nih. Kalau teman-teman lihat nih, piggyback. Ini namanya truk 1, 2, 3, 4, 6, 8 roda, ya. Berbagai macam truk 1, 2, 3, 4, 5, 6 segala macam diangkut di dalam satu rel kereta api, ya. Bayangkan muatan yang tadinya cuma satu terus melewati jalan raya itu macet, dengan kereta api otomatis lancar, ya. Otomatis lancar, ya. Itu juga kita bisa mengurangi cost, dari sisi efisiensi cost kita bisa mengurangi, ya. Nah, jadi ini sistem piggyback juga ini, ya, buntut babi lah namanya. Nah ini swap body juga salah satu yang terjadi di Eropa sekarang, di Amerika juga pakai swap body ini sama nih, ini dari trailer juga, kontainer khusus yang bisa nanti diangkut ke dalam trailer khusus akan mengangkut muatan ini. Nah, contoh lagi railroad inland waterways. Nah, common use when goods are moving from an inland center to the seaport in the country of the origin, or from the seaport to an island center in the country of destination. Nah, yang namanya rel nih sudah dibangun sebenarnya, ada beberapa kegiatan multimoda transportasi yang menggunakan jalan
ya kan? Kemudian inland waterways menggunakan kapal. Ini sudah ada. Jadi pengirimannya mulai melalui kapal, ya, melewati jalur darat maupun dari daerah pedalaman. Yang tentunya kalau daerah pedalaman itu sangat penting dengan adanya transportasi multimoda ini, ya. Yang susah kita jangkau dengan cara multimoda ini ya bisa kita angkut nih dengan kapal-kapal yang tadi di bawah feeder tadi, LCT kah, tugboat kah, atau menggunakan kapal-kapal kecil. Nah, ini tipe roll on roll off, ya. Tipe multimoda yang berkaitan dengan moda kombinasi tadi, antar moda, ya, antar moda. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada yang namanya moda darat atau moda truk. Ini truk yang masuk ke dalam kapal laut. Yang contoh tadi seperti di di Merak Bakahuni. Jadi truk bisa masuk ke dalam truk semen ini udah bisa masuk ke dalam kapal, ya. Jadi ini kombinasi nih. Cuman satu muatannya semen, ya, muatan semen tapi diangkut oleh antar moda, diangkut oleh satu jenis transportasi tapi menggunakan transportasi yang lain juga. Jadi antar moda ini tetap berkaitan, ya. Tipe roll on roll off ya tadi nih, kapal bisa kendaraan bisa masuk ke dalam kapal. Tipe roll on roll off. Nah, tipe moda transportasi yang lain adalah bus atau tongkang. Ini yang tadi saya sampaikan di mana di Palembang sudah banyak nih untuk transportasi tongkang ini, ya. Baik tongkang kargo yang ditarik oleh tugboat. Saya tanya, kalau nggak ada tugboat bisa nggak jalan nih tongkangnya? Ya, kalau nggak ada tugboat nggak ada yang menggerakkan. Karena tongkang itu adalah kapal, definisi kapal tapi tidak digerakkan, tidak menggunakan tenaga gerak. Baru bisa bergerak adalah setelah ditarik dengan tugboat. Ini jenis tugboat. Banyak nih di Palembang banyak, ya. Les adalah contoh juga kaitannya. Ini yang dikatakan les tuh kapal ini, kapal khusus untuk mengangkut muatan proyek. Ini jenis udara. Sekarang udah lebih canggih nih. Antonov itu muatannya lebih besar, ya, dan ukuran sama dengan Airbus. Ya, 100 ton ke atas dia bisa ngangkut. Di Balikpapan sudah ada untuk Antonov. Nggak tahu kalau Palembang ya. Nah, helikopter pun juga sudah ada, yang helikopter yang besar. Indonesia belum ada. Makanya tadi teknologi juga harus kita kuasai. Oke, ini kita lewatin. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Masih ada 7 menit ya Pak ya? Masih ada 7 menit. Silakan, ada pertanyaan? Ya, jadi dengan paparan materi hari ini tuh saya lebih berharap teman-teman bisa memahami nanti sistemnya, kemudian nanti bagaimana menuangkan dengan hubungan dengan dengan model transportasinya berkaitan dengan mata kuliahnya Bu Fitri dan Bu Evi ya. Ada pertanyaan? Belum ada yang di chat juga. Sudah puas bertanya yang tadi kayaknya Pak. Dihabiskan waktu untuk bertanya yang itu. Iya. Ya, Pak, share screen-nya di off kan Pak? Ya, baik, kalau nggak ada ini pertanyaan, mungkin saya cukupkan materi hari ini, materi kuliah umum kita pada pertemuan ke-10. Tinggal nanti lanjut pertemuan ke-12. Mudah-mudahan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil garis besarnya, ya. Sekali lagi, tidak cukup waktu kita cuma 2 kali pertemuan, ya. Tapi paling tidak teman-teman sudah mulai memahami bagaimana dunia transportasi itu, bagaimana dunia transportasi itu nanti dihubungkan dengan mata kuliah kita nanti di sesinya Ibu Fitri dan Ibu Evi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti butuh mau tanya atau apa, ini alamat email saya, nomor telepon saya ada di sini, sudah saya share di ini juga materi.
Jangan ragu, jangan segan, tinggal nanti saya juga mohon maaf kalau belum saya jawab, nanti mungkin berikutnya saya akan jawab. Ya, Yep. baik itu aja. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita akhiri, kita berfoto kembali ya Pak ya untuk dokumentasi kita. Baik. Ya, ada, tolong di on kan semua ininya, kameranya. Jadi teknisnya nanti Pak ya, kalau kuis rasanya disesuaikan dengan jadwal di jurusan gitu Pak. Baik. Kalau di jurusan ternyata offline, berarti mahasiswa mengerjakan soalnya di kelas. Ya. Kalau tidak offline, berarti online. Jadi soalnya nanti diberikan di e-learning. Nanti mereka yang menjawab via e-learning dan disubmit via e-learning juga gitu Pak. Jadi teknisnya Pak Joko nanti akan saya ingatkan untuk men-share soalnya, bisa 1 atau 2 soal, nanti mahasiswa menjawab. Misalnya kalau perlu mungkin tidak perlu diketik ya Pak, ditulis tangan dan dikumpulkan filenya, nanti filenya saya share ke Pak Pak Joko. Seperti Baik. itu Pak. Baik Bu, baik. Ya, nanti akan diingatkan kembali. Ibu Evi ada tambahan mau disampaikan? Silakan Bu, sebelum saya tutup ada 3 menit. Ya, terima kasih Ibu Fitri, terima kasih Bapak Joko Subianto atas materi yang sudah diberikan pada pertemuan minggu lalu dan hari ini. Ada yang menarik bagi saya tadi, Pak, ilustrasi pengiriman roti ya Pak ya? Ya. Nah, ada juga dari pertanyaan mahasiswa tadi, Ya. Seperti faktor-faktor yang sifatnya seperti kerusakan mesin, SDM yang Bapak sebutkan, SDM, supir maksudnya Pak ya. Nah itu kan hal-hal atau faktor-faktor yang tidak pasti kalau dalam bidang kami Pak, itu namanya sesuatu yang tidak pasti itu optimasi robust. Mungkin itu hal-hal faktor-faktor tersebut dibahas dalam optimasi robust. Nah, itu menjadi suatu faktor atau kendala dalam model seperti yang saya pernah bahas itu VRP, Vehicle Routing Problem, masalah rute kendaraan. Nah, itu sesuatu yang tidak pasti, yang kita kecelakaan, musibah, kemacetan, itu suatu hal-hal yang tentunya suatu hal yang tidak akan kita harapkan, karena itu akan mempengaruhi biaya dan waktu perjalanan dan jarak. Nah, mungkin itu Pak yang dapat saya pahami dari materi yang Bapak bagikan hari ini. Terima kasih Bapak, sekali lagi saya ucapkan. Itu saja Ibu Fitri, terima kasih. Ya, itu ya Pak ya. Jadi informasi sedikit sebelumnya, Ibu Evi ini S3-nya bidang transportasi juga Pak, tapi lebih kepada transportasi yang berkapasitas ya. Makanya masalah pengangkutan sampah di Kota Palembang. Makanya beliau sangat memahami dengan masalah-masalah seperti yang sudah disampaikan Pak Joko tadi, masalah robust yang terjadi dalam sistem pengangkutan gitu loh Pak. Jadi memang iya, sistem yang robust dalam pengangkutan gitu Pak ya. Seperti tadi kemacetan misalnya gitu ya, masalah apalagi tadi ya, jumlah kendaraan yang tidak pasti, misalnya seperti itu Pak. Itu masalah-masalah yang terjadi dalam sistem transportasi yang sepenuhnya sudah kami bahas. Ya, jadi benar sekali ya. Karena memang persoalan, laptop saya mati jadi balik ke ini. Benar, faktor-faktor itu sangat penting ya sistem robust. Saya baru tahu kalau sistem robust ini juga bahkan sudah dibahas di teman-teman ini ya, pengajar ya. Jadi memang yang jadi persoalan memang tadi yang nggak pasti ini yang sering menjadi persoalan kami di lapangan ya. Contoh tadi kalau masalah kru atau masalah driver tiba-tiba sakit aja. Kalau dia udah sakit aja, otomatis kan kalau sakit kita harus nyari driver yang lain. Itu kok kecil tapi efeknya sangat besar.
dari sisi kita efisiensi untuk memberikan kewajiban kita untuk mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain, akhirnya tertunda. Harusnya jam 5 kita kirim, ternyata si driver sakit. Harusnya kita harus mencari pengganti. Makanya sebelum cari pengganti itu planning, perencanaan itu penting sekali di dalam dunia transportasi. Harus ada persiapan dulu untuk memplanning kapan jadwalnya kamu berangkat, terus perlu dicek dulu sebelumnya kesehatannya para kru ataupun driver. Itu Bu Fitri, Bu Evi. Iya. Oke. Terima kasih Pak, sangat mencerahkan.